bahagia tiba di Indonesia, skuad Oxford United diserbu banyak media. Ex-Liverpool digoda bela timnas Indonesia. Keuntungan Nathan Chown jika gabung SC Telstar. Timnas Indonesia jadi satu-satunya harapan ASEAN. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ex-Liverpool digoda bela timnas Indonesia. Pecinta sepak bola tanah air dibuat heboh dengan sosok Nathaniel Clyne, pemain berpaspor Inggris yang kini membela Crystal Palace. Bagaimana tidak, mantan pemain Liverpool tersebut didorong untuk membela timnas Indonesia. Dorongan ini muncul karena Nathaniel menulis Bali sebagai tempat tinggal di bio Instagramnya. Usut punya usut, Nathaniel ternyata rutin liburan di Bali. Saat libur musim panas 2024, ex-back kanan Southampton itu terpantau liburan di Canggu, Bali. Satu yang pasti, Nathaniel tak akan bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Sebab, pesepak bola 34 tahun ini tidak memiliki darah Indonesia. Nathaniel merupakan pesepak bola keturunan Inggris Grenada. Jikapun tinggal 5 tahun di Indonesia, Nathaniel tidak akan bisa memperkuat skuad Garuda. Dirinya sudah memegang 14 caps bersama timnas Inggris senior. Sesuai regulasi, pesepak bola yang mencatatkan minimal 3 caps bersama timnas senior tidak diizinkan berpindah federasi. Tenaga Nathaniel juga tidak dibutuhkan timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Hal itu karena timnas Indonesia memiliki banyak pemain jempolan di posisi fullback atau wingback kanan, area yang biasa ditempati Nathaniel. Sebut saja ada sosok Kevin Dix yang akan mendapatkan pengalaman di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach hingga Sandy Walsh. Belum lagi ada Yakob Sayuri yang dapat diandalkan di posisi fullback atau wingback kanan skuad Garuda. Satu harapannya, seluruh pemain timnas Indonesia dalam kondisi terbaik, terkhusus saat mengarungi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Keuntungan Nathan Chown jika gabung SC Telstar. Satu, minim pesaing. Nathan Chown akan memiliki saingan yang terbilang sedikit andai resmi bergabung dengan SC Telstar. Pasalnya, klub yang baru saja promosi ke Eredivisie itu hanya punya satu bek kiri yang bernama Nigel Ogidi. Andai dibutuhkan sebagai gelandang bertahan, maka pesaingnya juga ada satu pemain saja, yaitu Akraf Augca. Pesaing yang minim membuka kesempatan bagi Nathan untuk bisa mencuri perhatian pelatih dan mendapatkan tempat utama. 2. Menit bermain. Melihat pesaingnya tersebut bukan tak mungkin bila Nathan bakal mendapatkan menit bermain yang lebih banyak ketimbang bersama klub sebelumnya. Apalagi Eredivisie Belanda bukan liga asing bagi pemain 23 tahun tersebut. Tercatat Nathan pernah bermain dalam 33 pertandingan di Eredivisie Belanda bersama Excelsior dan SC Heerenveen. Dengan pengalaman tersebut seharusnya bukan menjadi hal yang sulit bagi Nathan untuk mendapatkan kesempatan. 3. Efek positif bagi timnas Indonesia. Andai berjalan lancar jika gabung SC Telstar, bukan tak mungkin Nathan akan mendapat imbas positif di timnas Indonesia. Jika performanya bisa kembali dan meningkat, ia akan menjadi tambahan tenaga yang bagus di skuad Garuda. Sejauh ini, Nathan tercatat punya 11 caps bersama timnas Indonesia. Namanya kesulitan bersaing di bawah asuhan Patrick Kluivert. Untuk itu, Nathan membutuhkan klub yang tepat dan menit bermain untuk kembali menunjukkan kualitasnya. Timnas Indonesia jadi satu-satunya harapan ASEAN. Jika dulu jagoan ASEAN adalah Thailand dan Vietnam, maka kini sudah berubah. Hal tersebut bahkan diakui oleh media Thailand di depan publik sendiri. Tak bisa dipungkiri, dulu Vietnam dan Thailand mampu menunjukkan taringnya di Asia. Kedua negara itu bahkan sempat lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia terlebih dahulu ketimbang timnas Indonesia. Kendati demikian, kini harapan perwakilan Asia Tenggara dipegang skuad Garuda. Bahkan, timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang pernah menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melihat fakta tersebut, media Thailand Baltai menyindir Vietnam dan Gajah Perang sudah melempem dan gagal bersinar mewakili Asia Tenggara di kancah Asia apalagi dunia. Dulu jika berbicara sepak bola ASEAN di pentas besar seperti Piala Dunia,
maka harapan akan tertuju kepada Thailand dan Vietnam. Indonesia kala itu masih banyak masalah, mulai asosiasi bermasalah, Liga Kisruh, pelatih gonta-ganti, tidak pernah ada stabilitas. Akan tetapi, tahun ini Thailand dan Vietnam sudah tersingkir. Kini, perwakilan ASEAN hanya Indonesia yang masih bisa meraih tiket ke Piala Dunia. Ungkap pernyataan media Thailand Baltai. Patut disadari, Thailand dan Vietnam yang dulu sering mengejek timnas Indonesia kini mulai mengumbar dukungannya. Bahkan, rival Asia Tenggara lainnya yang ingin skuad Garuda mengharumkan nama ASEAN di kancah dunia. Terlebih JIZS dan kawan-kawan masih harus berjuang keras di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahagia tiba di Indonesia, skuad Oxford United diserbu banyak media. Pemandangan menarik terjadi ketika Oxford United tiba di Indonesia jelang mengikuti Piala Presiden 2025. Bagi Oxford United, turnamen tersebut menjadi ajang pramusim yang sangat berarti. Cukup banyak pemain senior yang dibawa sang pelatih Oxford United Gary Rowett dalam lawatan ke Indonesia kali ini, termasuk dua bintang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dan Oleh Romney. Kehadiran dua punggawa timnas Indonesia itu pun langsung menarik perhatian. Mereka langsung memancing para fans untuk mendekat, menyapa, dan meminta untuk berfoto. Pihak keamanan pun dibuat cukup kewalahan. Mereka harus bekerja keras untuk memastikan Marcelino Ferdinand dan Oleh Romney, serta para pemain Oxford United aman menuju bus. Namun wajah bahagia dan takjub terpapang jelas mengingat banyaknya fans yang memberikan sambutan. Puluhan awak media yang telah menanti skuad Oxford United sempat menanyakan beberapa pertanyaan kepada Marcelino Ferdinand, termasuk mengenai apa yang disampaikan kepada rekan setimnya sebelum terbang ke Indonesia. Pemain berusia 20 tahun itu merasa senang dengan kesempatan bermain di Piala Presiden 2025. Lino pun meminta para pemain Oxford United untuk menikmati Indonesia. Sementara, skuad Oxford United lainnya, terutama sang pelatih Gary Rowett, terlihat diserbu wartawan. Melalui Instagram resmi klub Oxford United memamerkan sambutan publik tanah air. Bahkan Gary Rowett terkesan dengan sambutan masyarakat Indonesia kepada timnya, terutama kepada Marcelino Ferdinand. Luar biasa ya, benar-benar tak sabar menantikan Piala Presiden 2025. Ya, saya bisa melihat betapa bersemangatnya para penggemar. Anda tahu, memberi sedikit perhatian pada Marcelino kecil kita. Jadi ya, pasti bagus, tak sabar menantikannya, ujar pelatih asal Inggris tersebut. Menariknya, Oxford United pun bukan satu-satunya klub luar negeri yang diundang berlaga di Piala Presiden 2025. Port FC dari Thailand juga akan meramaikan turnamen tahunan ini.